saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang, ah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Kau yang bilang ya, kau yang bilang ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya belum tentu dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Milik. Wah, didapat sama polisi. Wah, ini tukang judi. Dikejar sama polisi. Lari dia. Kata polisi, jangan lari. Masih lari, jangan lari. Tambah kencang larinya. Polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, udah keren. Kalau Satpol PP besar perutnya ya wajar. Bentar, jauh, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan, tembak ke langit 1 kali. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Polisi Indonesia. Bicara soal iman, konkretnya itu sholat. Kalian mengaku beriman kepada Allah tapi tidak sholat, bohong. Ayo, kalian ketika wafat nanti di akhirat, yang pertama ditanya bukan berapa mobilmu, bukan berapa anakmu, bukan berapa pangkatmu, golonganmu apa. Tidak, yang pertama ditanya sholat atau tidak. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, semua orang yang ngantar jenazah sudah pulang, maka datanglah malaikat, maka akan menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau beres sholat tidak usah cemas. Kenapa? Bukan kalian yang jawab, tapi sholatmu yang akan jawab pertanyaan itu. Maka datanglah malaikat berkata, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau orang beres sholatnya, dia akan berkata, sholat mundur dasar. Kenapa? Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kamu. Kau mundur dasar. Itu kata sholat saya. Para buka, siapa Tuhanmu? Sholat saya akan menjawab, Allahu Akbar. Wah, mungkar giling kepala. Jagonya. Ditanya lagi, man nabiuka? Siapa nabimu? Sholat kita akan menjawab, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah heran, luar biasa. Anak Barito Selatan ini. Ditanya, akhirnya kata mungkar, kir. Nakir, kau maju kir. Kata nakir, saya cuma Wakapolres, saya cuma wakil, kamu kan yang kau lah. Akhirnya apa? Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia naik keras Allah. Dia tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Man Rabbuka? Dia menjawab, Allahu Akbar. Allah menjelaskan, wahai mungkar nakir, bukan dia yang jaga, yang jawab salatmu. Bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya yang jaga. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat pengantin baru? Nyaman banar.
Sampai saya setiap malam rasanya mau pengantin baru terus. Apalagi kalau istri sudah tua, enak betul ganti. Rancang ibu-ibu kalau gini. Nah, coba lihat kalau pengantin baru, apa dia kata? Cepat betul pagi. Kenapa? Enak memang. Itu kalau orang beres sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, dia sholat hanya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur, pulang curi sandalnya Pak Imam. Datang malaikat, dia bawa godamnya. Sudah lama kutunggu kau cilaka. Begitu datang ditanya, "Para buka, siapa tuanmu?" Kaget, dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang." Malaikat aja dia mau debat. Tunggu dulu malaikat, orang baru datang ini, kasih space sedikit bos. Ditanya lagi, "Para buka, siapa tuanmu?" Kaget dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Wah, langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya buka, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi. Itu karena tidak beres sholat. Ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya hilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tak ada uangku Pak. Sudah berapa uangmu di situ? 50.000 ya sudah, 50.000. Tidak ada pun bensin Pak. Sini yang 40.000, sini 10, ambil kau 10.000. Sudahlah itu, dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Alhamdulillah min zalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Coba lihat kalau bapak sholat, boleh enggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Tak boleh, kacau Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum brimob dari Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Sudah. Ngeribut kan? Orang langsung. Datang lagi orang Padang. Dia takbir. Allah nan gadang. Lah, tidak balik lagi. Padang. Mana ada lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan?
katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatku. Ini jadi imam mulai takbir sudah mulai lama. Apa itu tinggal angkat habis selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Kenapa? Karena di belakang macam-macam. Ada anak muda yang tidak bisa tahan lama-lama. Ada ibu-ibu barangkali yang sekali kentut. Ada bapak-bapak yang rematik. Bayangkan kalau bapak-bapak rematik di depan dia baca yang panjang-panjang kau siksa orang tua. Ibu. Barangkali ada Satpol PP pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Hilang sudah sepatu saya. Lama betul ini Pak Imam. Hilang sudah sepatu saya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca qul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Qul huwallah, dia sambil lari-lari. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 111, dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa dibaca lah pengumuman masjid di dinding. Keadaan keuangan masjid belum ada, pengeluaran, pemasukan, bayar listrik. Sudah dibaca satu teks, belum selesai imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang kota Bulu. Belum selesai juga imam, dibaca lagi Tengku Rafli, calon DPR RI nomor 3. Semua dibaca. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka imam itu harus hati-hati. Milihnya tidak boleh sembarang. 2020 di kota di provinsi Banda Aceh ini, saya dengar ada beberapa kabupaten yang akan pilkada. Hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena kalian disogok. Jangan milih imam karena kalian satu partai. Jangan milih imam karena keluar damu. Jangan milih imam karena sekampungmu. Tapi pilih imam yang betul-betul mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Banda Aceh, rakyatnya yang menentukan bisa maju atau tidak. Kalau selalu masih senang disogok pilih pemimpin, maka terpilih pemimpin yang bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi pada akhirnya pemimpin itu masuk KPK. Ya, lihat, kalau imam salah jamaah. Saya punya pengalaman. Waktu saya kecil di kampung, SMP, sujudlah kita. Nah, kalau untuk ini imam sujud, sudah hampir 2 menit belum selesai. Ada kawan saya datang, diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, bilang imam." Ternyata imam keluar dari pintu depan. Lantas lama tidak muncul-muncul. Selesai bubar sholat. Begitu selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." Lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu kita supaya dilihat kau keluar. Apa katanya? Saya sengaja, malu saya keluar. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker